Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, wah saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak benar kok ini diikhlaskan, diikhlas nombahin, nggak ada. Itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta, hartanya halal. Baru disedekahkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal atau enggak ada sama sekali, sementing ikhlas ya. Itu ikhlas mbahmu. Sementing mulang ikhlas, mulangi ra payu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, nyai ra payu. Mau diikhlaskan apanya? Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok gak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf ku ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Wong pancen padha ra isane. Mestine ana wong dalil al yauma takok mbah niku dzaraf. Ujug-ujug dzaraf ning ngarep ku ono cara nahwu juga. Bisa dzaraf di depan. Tidak bisa, dzaraf itu butuh ta'alluq. Ta'aluk itu mesti mendahului darah. Ucuk-ucuk dalil kok al-yauma ing dalam iki dina. Ing dalam dari apa? Tapi baru kayak bodoh bareng-bareng ya aman wae. Mane bodoh kan seneng wong bodoh. Ngetra itu mah seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ana dalil subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Lalu kalau bingung bodoh ya rawani ngenyek, sebab ono hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil aslam. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya Isa wis dadi putus asa. Ya Isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya Isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya Isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Agama lain masih bakas pangeran iku sapa? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa, ojo diskusi. Islam wis bakas. Kiai RT, Kiai RW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, Kiai tenan, Kiai debutan itu sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok ijek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat. Fussilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail, pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran, duwe mobil wis seneng asal mobil. Wis gak mikir aksesoris, wis gak mikir. Bensin ta solar wis ra mikir, wong di mobil alhamdulillah. Pokoknya takokane rime blong ta ora ngono to. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan esmetik sama manual itu baik mana. Sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Sama tak ceritanya, agama lain itu tidak punya konsep tolak ya. Yang kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake.
Tapi mau barokah bodho iku alhamdulillah tenan kula nu syukur. Mas sampean wis bodho lah ora apa-apa. Wong sak pinter-pintere wong cara pangeran ya tetep bodho wae. Dadi aku muni bodho kalimatu madkhin ora kalimatu dzambin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa ngritik yo biasa wong paling hukumku ora penting, sing penting hukume Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno yo ana ngawur, tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel kalimat iku. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bi ma'ruf, nak masyarakat ya terus, au tasrihim. Nak ora tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan sing apik. Pegatan apik ya ora nggawa donya, ora ngetekno donya wis pegatan. Aja kok rabi wis ngetekno donyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok sebakas. Tapi barokah ora paham. Amin amin. Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal ku lha opo barokahe ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana? Seperti tadi kan? Coba saya artikan uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amaro kang perintah ka ing sira sapa Allah. Oke tak kawekno aja sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim yaitu ngeker kelan apik mesti nikah terus au tasrihin to megat engko nak megat yo lah tasrih biasa kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngetekno donyane sik. Nah karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu, kalau enggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang sudah diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Enggak nang urung pegatan segawe alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah, seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kula bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetep bukumu sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim gak wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayu nek bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Senang. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Dadi wong sing nulis tentang kula sing ra bener tak anggap wong latihan urip ngono ae seru-seru. Tapi itu memang mau ndak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amn. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat zalim itu watu syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayyuna lam yazlim nafsa. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang enggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun, sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim,
La tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Enggak, maksudnya bukan dolim batu syak fi ghairi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi ra wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu dianggap ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing maksudnya? Seneng dunia kayak ngoten. Zaman sahabat, itu banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, senengnya dunia itu juga perangkat kebaikan. Wong syarati jihad wajah itu bi amwalikum mansikum. Sehingga wong darani seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaikan. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa tuh? Urusan sah. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan enggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu enggak harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sampean ngomong itu orang nafsiri kan macam-macam. Ya, tapi itu sudah itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras man fassarul Quran bi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan 1 tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah, saya naik dhewe urung pati neraka. Cuma ya rondo-rondo ngawur, tapi kan gak mungkin diancam neraka, kiai ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah, ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan. Karena ya memang zinal linnasi hubbus syahawati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten. Aku seneng duit, aku itu kedunyan, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji itu ngaji wakil. Banyak dia dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam template, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh, mesti wong le nafsiri. Iya, ben sing salam template. Oke, jadi sekarang perangkat suudzon luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya
Semakin tahu hal positif yang banyak, semakin. Tapi sekarang kan muni, wah laris pengajianku, wong pikirannya, wah berapa itu hasilnya kan itu. Ruwet, soalnya zaman akhir ruwet. Tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon. Santai mawon. Kiye kersane. Kabeh itu kersane napa? Bon niku tentang ilmu sosial. Kalau mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba? Ayo sampean ana riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gobloknya ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Ya, kemudian kamu darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba. Wong karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan itu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba. Goblok itu haram. Yang haram dalam Islam itu bukan goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Jadi utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli. Jahil itu coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus pulang kita akrab dilawan. Bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin kulo bolak-balik nyelesaikan konflik ngoten. Wonten kakak beradik zaman tahun 80 ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutangno pedet. Barang pedete didol zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000. Tapi dulu sudah menjual tahun 2005 baru kayak tukaran. Ditagih kan, zaman dukun kan nggak ditagih, itu tukaran kan. Kita jadi kayak gitu. Dari sing utang kon 7 juta, mergo pedet. Gitu. Dari sing utang murian 3.000. 3.000 untuk pentol, siomen. Oh, bata bantan teng karep kula. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Nah, saiki bareng, ya nek ngono saur pedet to mending ngono. Pedet apa, Gus? Disitok milih pedet limusin. Sing sitok muni yo pedet biasa, wong dhisik pedet biasa. Ya pedet biasa cara lambe utang wis dia anak putu. Aduh Pak, tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luas kan. Tapi dari sing utang, anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu mau apa? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat iki. Berat konsultan hukum. Sampai jadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu sak miliar. Nak kelas kabupaten jadi kamu. Jadi dia juga salam gambar 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam telek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab iki swarga. Kan kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwet. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di Masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya ora megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak
Bingungnya itu nak merodone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Nah. Ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak. Karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah di. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya selanjutnya. Pernah bisa tahu bunyi tak tanya, "Kang, bojomu iku pegat ta urung?" "Urung terus lumayan go cadangan." Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung gitu iki. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener orang melok ngelon iki jajal gak pusing. Kan ora ono untunge. Salam tempel mau 20.000 iku. Lho kira rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing larang tak paham. Kowe nak kepen ra mlebu neraka. Nak megat-megat tak ora. Mergo Quran itu paling anti fatadzaruha kal mu'allaq membangun wedok koyo gantungan. Mungkin kira mlebu neraka lewat gak. Tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak mau ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak donga mlebu neraka kowe mlebu neraka ketoke mandi om. Mangkel wong. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang juga. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok duwe alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu, aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot, nak salah neraka. Bener 20.000. Seruwe banget. Mane kula sering rayu pangeran Gusti, kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi, mboten urusan GR mboten, jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu gue tuku genteng itu ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 Gus atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau enggak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Jek, iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram." Ternyata ya wis entuk akeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat.
Makanya bank di dunia pun, buat bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah iku zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas iku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka ngono. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Nah, mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba, riba iku ya mergo den. Saiki sing utang ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne udah pinter-pinter. Nak sekolah do suwi. Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Sekolah pinter lah. Enggak, maksudnya dari satu kampung, iku sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. Ono, pira tidak? Ono sedaya iku berarti wong kusuk. Alhamdulillah, weling mesti iki tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ono ya. Dari iki ra ono. Jek ono 10. Ono. Pirang persen? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah? Akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah? Akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasiah. Kulon mboten sombong. Kulon nganti saiki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nak kowe kan pantas ora pati kiai. Ngono kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ora haram. Haramno sampe ra ndek mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapate alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takut ada wong aneh. Wes aneh. Pemenang kadang ono wong dibujuk nganti loro, sing lanang loro. Ini perkara ini gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibujuk. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali itu ada pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ada pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lebih itu anak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar diceraikan kan wis cepet kan. Iku aja bayangno. Masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sayyidina Ali ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud.
Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak tanging mangkel itu anaknya didakok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dia anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tetangga itu tukaran terus, tapi anaknya tetap kagak. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gawene anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh, kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bumi untuk jatah. Solaris urip wis pokoke syukur napa? Syukur. Ora sama macam-macam. Urip iku syukur. Sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Lan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetep rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Engko bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok kira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut kuwi ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih itu aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud. Utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja. Zaud. Tapi dhewe Mbah, untunge wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenenge pol, ndek gurumu, ndek bojomu balek wis sopan. Kemudian nek bojone khotib wis sopan, wis kan apa